Berkali-kali saya menyampaikan, ini agak-agak ada kitab namanya kitab usul fikih, kitab pokok pemahaman. Al-Darbu syai'in, sesuatu yang paling berbahaya bagi manusia itu adalah al-jahlu, kebodohan. Apa? Yang paling berbahaya dari manusia itu adalah kebodohan. Kalau kita merenung, kemudian ayat Al-Quran pertama kali itu bunyinya apa, Mas? Iqra. Pesannya apa kira-kira? Suruh belajar. Kadang umat Islam itu enjoy dengan ibadah sunnah, ibadah wajibnya ditinggalin. Kenapa bulan Ramadan itu syahrul Ramadan, bukan syahrul siam? Puasa itu adalah untuk membersihkan jiwa agar wahyu itu bisa datang dengan nyaman gitu. Kata Syekh Mutawalle Syahrawi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kenapa mulianya bulan Ramadan itu? Karena diturunkan Al-Quran. Sementara perhatian umat Islam itu sangat minim terhadap Al-Quran. Kalau perhatian mau buka bersama, habis asar itu gimana Pak Mas Toto? Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini kemarin Pak Del ingat ya, summal awrathal kitab alladzi istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan Allah. Betul. Jadi apapun casing dan kemampuan kita itu mudah-mudahan menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji Al-Qur'annya tidak bulan Ramadan, sepanjang tahun. Masya Allah. Tuh. Jadi yang paling berbahaya bagi manusia itu adalah kebodohan. Masyai'an adharra minal jahli. Tidak ada sesuatu yang paling berbahaya kecuali kebodohan. Ketika kita merasa sudah cukup, tertipu itu. Kenapa? Dalam berbuat baik kalau tidak ada landasan ilmunya, itu kadang-kadang ada kebaikan yang lebih tinggi, kita milih kebaikan yang itu semuanya kan ilmu terus Pak Haris. Betul Pak Haris? Ya kan? Itu semuanya ilmu. Makanya sampai-sampai dijelaskan oleh para ulama, tidurnya orang yang berilmu itu ibadah. Tidur aja, makan aja dapat pahala. Allah Akbar. Tapi orang bodoh kalau tidak dilandasi dengan ilmu malah jadi bumerang, itu ibadahnya. Ya Mas Toto ya. Jadi di sini saya bacakan kembali, di antara keadilan adalah perbedaan balasan antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jelek. Nah ini kita sambil ngantuk-ngantuk lah ngajinya itu. Didoain malaikat apa enggak ini? Doain. Malaikatnya malaikat eksekutif apa VVIP? Oh VVIP. Walaupun di rumah nontonnya Ustadz Abdul Somad atau Ustadz siapa, Ustadz tadi dan segala macam, kadang-kadang nyimak tausiahnya aja nggak ada wudhu, betul apa enggak? Nah gimana ilmu mau nyampe? Kita mastri, ya kan, dari rumah datang ke sini niatnya untuk sholat terus pakai baju yang bersih, suci, sholat berjamaah dulu, habis itu zikir, doa, habis doa sholat sunnah, habis itu ngaji. Prosesnya cakep apa enggak Mas Toto? Cakep banget. Saya itu sangat pede ngaji di masjid. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Sehebat apapun mahasiswa yang ngambil jurusan mobil luar negeri tetap kalah sama Mas Toto. Kenapa? Dia itu kalau masuk kampus sepatunya dipakai apa enggak Mas Toto? Nah, sepatu itu steril dari najis sama enggak? Nggak bisa. Itu kalkulasi saya seperti itu udah soal kalkulasi. Ya Mas, lebih hebat Pak Del, Pak Haji Tatang, Pak Haji Pur. Kenapa? Karena kita betul-betul suci. Makanya didoain oleh di antara keramatnya orang ngaji. Barusan Pak Del, Pak Haji Tatang, Mas Toto cerita, anaknya yang satu di Malang, yang satu di Jogja, suruh pesen tiket yang dari Malang itu ntar mampir dulu ke Jogja. Ya apa bisa dapat tiket kan kayak gitu, dari Malang nyamper ke Jogja. Ternyata Allah mudahkan, jadi dapat kereta satu bangku lagi. Allah Akbar. Tuh, itu keramatnya orang kalau ngaji. Kadang-kadang punya keinginan itu. Susah apa enggak kayak gitu Mas Dri? Dapat tiket aja susah, apalagi ini satu gerbong satu bangku lagi, kok bisa disetel kayak gitu? Karena orang kalau ikhlas beribadah kepada Allah, urusannya akan dimudahkan. Yakinlah itu. Itu benar Mas Toto. Saya itu Masya Allah, niat saya di sini itu berkhidmat, melayani Masjid Nurul Ikhlas Jamaah. Enggak ada motivasi saya untuk gagah-gagahan, untuk enggak, pokoknya melayani. Banyak kekurangan yang bermaaf gitu aja. Nih masing-masing Pak Del, Pak Haji Tatang, Pak Pur, semuanya kan kalau doa itu untuk diri sendiri apa untuk anak cucu kira-kira itu? Untuk anak cucu pasti. Kalau doanya untuk Pak Haji Tatang paling 15% lah, 85% untuk
Benar ya Pak Haji Pur? Nah, doanya kalau kayak gini, majunya luar biasa. Kenapa? Karena kita masuk dalam kategori, silakan dibuka surah Muhammad. Surah apa? Surah Muhammad. Ini keyakinan saya gak akan buyar. Nah, halaman 507, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, intang surullah, jika kalian menolong agama Allah. So, kita ngaji ini nolong agama Allah, bukan? Memperjuangkan agama Allah, bukan? Sangat masuk menolong agama Allah. Kita punya waktu, kita luangkan, kita punya tenaga diluangkan untuk menolong agama Allah. Yakni apa? Mengkaji agamanya. Kalau kita mau menolong agama Allah, lanjut Mas Bapak. Yang surkum, dia akan menolong kalian dari musuh. Ya, dari musuh itu artinya tafsiran. Menolong kita dalam setiap problem, dalam setiap kehidupan yang kita hadapi, pasti, ya pasti itu, pasti. Ini pedoman